Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita berada di Museum Brawijaya di Kota Malang. Berhubung kita kesininya waktu hari Minggu, jadi di sini ada Car Free Day di area Museum Brawijaya. Nah, ini adalah gambaran tank yang ada di Museum Brawijaya. Ini adalah ruang kemudi yang ada di dalam tank. Di sini kita disambut oleh live musik dari Bapak Veteran. Dan di sini kita juga akan membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Di sini kita bisa melihat foto-foto wali kota Malang dari tahun 1919 sampai dengan sekarang. Nah, di sini kita juga bisa melihat peta wilayah kekuasaan Majapahit dan daerah tugas Brawijaya. Nah, ini adalah foto-foto Pangdam 5 Brawijaya dari tahun 1983 sampai dengan sekarang. Nah, ini suasana di luar. Nah, ini kita akan memasuki ruang sisi sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa melihat peralatan peninggalan Pangsar Jenderal Sudirman, seperangkat meja kursi, tempat tidur, peralatan makan minum, tempat wudhu, dan bendera yang pernah dipakai oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman pada waktu mengatur strategi perang gerilya dalam Perang Kemerdekaan menghadapi tentara Belanda di Desa Bujulan Nganjuk, Jawa Timur. Ini merupakan bagian rute perang gerilya dari Jogja mulai tanggal 19 Desember 48 menuju Jawa Timur, kemudian kembali lagi ke Jogja pada tanggal 10 Agustus 49 dengan jarak tempuh sekitar 1009 km. Nah, kalau ini potongan-potongan koran yang berisi tentang perjuangan Indonesia ya. Nah, ini adalah kursi peninggalan ya teman-teman. Tapi kalau kita ingin tahu, kita harus scan barcode yang ada di bawah kursi tersebut. Kita geser ke sebelah ya teman-teman. Ini ada kursi, peti kayu, babut, dan aksi tas. Benda-benda ini dulu pernah digunakan oleh Kapten Sumitro pada waktu gerilya di daerah Nongko Jajar pada tahun 1948. Nah, kita lanjut ya. Ini adalah kaos dalam dan celana dalam milik Bapak Haji Sofhan Hadi semasa masih menjadi tentara pembela tanah air atau PETA dalam pemberontakan PETA di Blitar tahun 1945. Beliau ditawan oleh tentara Jepang dan dipenjara di Cipinang. Wah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, masih awet, dan ini juga ada jam tangan dari beliau. Di sini juga terdapat panji-panji yang dikenakan Kesatuan-Kesatuan Kodam 8 Brawijaya tahun 1945.
Kita geser ke sebelah ya. Nah, di sini terpajang gambaran-gambaran dan foto TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Salah satunya adalah Bapak Jenderal Mayor TKR Muhammad Mangunkusumo. Dan ini adalah foto beliau. Nah, ini adalah gambaran dari Tentara Republik Indonesia Pelajar atau disebut juga TRIP. Pasukan tersebut mewadahi para pasukan yang masih berusia belia, sekitar umur 13 sampai 18 tahun, yang memiliki semangat juang yang tinggi. Pasukan ini berasal dari BKR atau Barisan Keamanan Rakyat, yang kemudian merubah nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, yang merupakan cikal bakal TNI. Kita lanjut ke sebelah ya. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah gambaran-gambaran senjata yang direbut oleh pasukan peta saat perang gerilya. Dan ini kondisinya masih bagus ya teman-teman, karena benda-benda ini rutin dibersihkan oleh petugas Museum Brawijaya. Kita geser ke sebelah. Nah, ini adalah gambaran pistol-pistol hasil rampasan dari tentara Jepang dari tahun 1945 sampai dengan 1949 untuk memperkuat persenjataan Indonesia pada saat itu. Nah, di sebelah sini juga ada etalase senjata ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ada samurai. Samurai ini asli Jepang loh, teman-teman. Nah, samurai itu adalah kelengkapan dari tentara Jepang yang berhasil direbut oleh TKR dari tentara Jepang di perkebunan Ngerakah Sepanon, Kabupaten Kediri.
Dan di sebelah sini ada lukisan dan senjata yang dipakai untuk pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Nah, ini adalah meja kursi Gubernur Jawa Timur yang pernah digunakan untuk perundungan gencatan senjata di Surabaya antara pihak Indonesia dengan pihak Sekutu pada tanggal 29 Oktober 1945. Dan ini ada senjata buatan Indonesia loh teman-teman, pada tahun 1945 di Merican, Kediri. Ini juga senjata otomatis yang ada di museum ini ya teman-teman. Nah, kalau di tengah ini ada kondisi foto tentara Jepang saat di Indonesia. Ini adalah berbagai peralatan kedokteran yang digunakan oleh almarhum Mayor Dr. Hadiono semasa bertugas. Mayor Dr. Hadiono telah gugur dalam pertempuran melawan serdadu-serdadu Belanda di daerah Mojokerto, Surabaya pada tahun 1946. Nah, ini adalah alat-alat kesehatan yang beliau gunakan. Ini masih tersimpan rapi ya, teman-teman. Nah, kita geser ke sebelah ya, teman-teman. Ini adalah gambaran sejarah pahlawan pada uang rupiah dari tahun ke tahun. Nah, ini adalah gambaran uang Jepang yang sempat beredar di daerah Indonesia. Dan ini kita bisa lihat burung merpati pos yang dipakai untuk alat komunikasi dalam perjuangan tahun 1946 di daerah Lamongan, Bojonegoro oleh divisi Ronggolawe. Nah, ini tuh asli ya teman-teman. Jadi burungnya itu diawetkan. Nah, kita pindah ke pintu sebelah kiri ya teman-teman, dari tempat yang tadi.
Di museum ini banyak benda-benda bersejarah, salah satunya beberapa keris dari video ini. Dan ini banyak banget ya teman-teman, koleksi dari keris bermacam-macam bentuk dan ukuran. Nah, ini adalah meriam hasil rampasan dari WRRI atau Permesta, teman-teman. Nah, yang besar kayak gentong ini adalah bejana yang digunakan sebagai pemandian dalam upacara agama atau diisi dengan air suci. Dan di sini terdapat banyak piala-piala dan senjata-senjata. Di sini ada senjata dan alat-alat dari operasi Seroja Timur pada tahun 1975 sampai 1976. Nah, kalau ini adalah barang-barang atau senjata dari operasi Trisula PKI Blitar Selatan pada tahun 1968. Dan ini adalah barang atau senjata operasi Mandala pembebasan Irian Jaya pada tahun 1961 sampai 1962.
Nah, ini adalah gambaran operasi penumpasan pemberontakan sisa-sisa PKI di Blitar. Nah, ini adalah operasi penumpasan gerombolan CLCS di Sulawesi Selatan. Nah, ini Muzaki di Sulawesi Selatan. Dan ini gerombolan Malik di Bangil atau Pandaan. Ini Kartosuwiryo, Jawa Barat. Ini Pandaan, Jawa Timur. Ini PBB di Kongo, Afrika. Dan ini di Malang, Jawa Timur, HUT Kodam 8. Ini bukan piano ya teman-teman, ini adalah alat untuk print dan alat komunikasi. Di sebelah sini kita memasuki area belakang dari Museum Brawijaya ya teman-teman. Kita akan melihat koleksi yang sangat terkenal banget ya teman-teman. Sekilas info, gerbong maut itu aslinya ada 3 ya teman-teman. Nah, salah satunya yang berada di Museum Brawijaya ini. Ini adalah gerbong yang digunakan Belanda untuk mengangkut pejuang-pejuang Indonesia dari penjara Bondowoso pindah ke tahanan Ubutan, Surabaya pada tahun 23 November 1947. Di gerbong terakhir inilah 46 orang meninggal akibat kekurangan oksigen. Oke, kita menuju ke koleksi selanjutnya. Di sini ada perahu segigir. Perahu ini pernah digunakan oleh Komandan Resimen Joko Tole, Letkol Chandra Hasan dari Perenduan Madura menuju Paiton Probolinggo pada November 1947. Dan ini area belakang ya teman-teman dari Museum Brawijaya Kota Malang. Sekian dulu vlog dari kami. See you the next video.